Perkenalkan, nama saya Olivia Utajulu, saya dari kelas 12 IPS 1. Jadi saya di sini akan melakukan penugasan remedial sosiologi yang mengenai penjelasan hakikat, bentuk, dan pengaruh tentang ketimpangan sosial. Namun yang saya jelaskan di sini hanya sebagian. Yang pertama yaitu dari hakikat ketimpangan sosial. Hakikat ketimpangan sosial ini dikemukakan oleh 3 orang. Yang pertama ada Naido and Wills, yang kedua Adrianov Chaniago, dan yang ketiga ada Karl Marx. Kalau dari Naido dan Wills itu, mereka lebih menjelaskan ketimpangan itu adalah perbedaan-perbedaan dalam pemasukan, sumber daya atau source, dan kekuasaan atau power. Terus yang kedua dari Adrianov Chaniago. Kalau dari Adrianov Chaniago ini, mereka lebih menyebutkan kalau ketimpangan itu adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Lalu yang ketiga dari Karl Marx, yaitu ketimpangan adalah perbedaan kelas sosial yang didasarkan atas kepemilikan alat produksi. Nah, terus ada bentuk-bentuk ketidakadilan. Saya dapat menyebutkan 4 di sini. Yang pertama ada marginalisasi, stereotip, subordinasi, dan dominasi. Marginalisasi itu adalah proses pemusatan hubungan kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial tertentu. Lalu yang kedua adalah stereotip. Stereotip itu adalah pemberian sifat tertentu. Misalnya orang Batak itu dicap sebagai orang yang kasar. Kalau orang Jawa itu dicap sebagai orang yang lembut atau ayu. Lalu yang ketiga ada subordinasi. Subordinasi ini adalah pembedaan antara identitas tertentu. Contohnya wanita dan laki-laki yang paling mencolok di sini. Kalau wanita biasanya hanya bekerja di rumah, sedangkan laki-laki bekerja di kantor atau bisa sebagai manajer. Wanita tidak pantas seperti itu. Lalu yang terakhir ada dominasi. Dominasi ini biasanya dilakukan oleh orang yang lebih berkuasa atau orang yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi. Contohnya kita pernah didominasi oleh penjajahan dari Belanda dan juga Jepang. Seperti itulah contoh dari dominasi. Oke, sekian yang dapat saya berikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata atau perlakuan saya yang kurang menyenangkan, mohon dimaklumi. Terima kasih.